Di dalam beberapa episode lalu memang kita sangat sering mengulas soal ini. Terhitung sebelumnya ada 3 video yang membahas fakta bahwa di luar Jepang memang masih banyak tokusatsu bajakan yang hanya mengcopycat konsep dari versi originalnya, entah dari segi kostum ataupun ide ceritanya. Kebanyakan dari serial ataupun film berikut sejatinya melakukan hal tersebut hanya produksi low budget untuk mendapatkan kesuksesan layaknya tokusatsu Jepang yang sudah sangat terkenal. Dan jika Anda merasa bahwa list kali ini ada serial ataupun film rip-off yang tidak kami sebutkan, barangkali teman-teman bisa menonton 3 video sebelumnya yang berjudul sama dengan episode kali ini. Dan tanpa membuang-buang waktu lagi, inilah 7 tokusatsu yang dianggap plagiat bagian keempat versi Tokufex Indonesia. Ureme sendiri merupakan tokusatsu Korea Selatan yang sejatinya memiliki 8 seri yang ditayangkan di bioskop Korea Selatan pada 1986 hingga 1993. Dengan jumlah instalmen sebanyak itu, tentu saja menjadikan Ureme sebagai serial film tokusatsu Korea yang cukup sukses pada masanya. Dengan menekankan unsur komedi, Ureme berhasil mendapatkan perhatian khusus pada masa kelam era perfilman di negeri ginseng tersebut. Namun sayangnya, desain tokoh utama dalam film ini masih terlalu identik dengan serial tokusatsu Jepang karya Shotaro Ishimori, yakni Kyodai Ken by Closer, terutama untuk desain by Closer Ken yang berwarna merah ini. Namun bedanya, untuk bagian helmet Ureme memang tidak full face seperti Ken, sehingga masih bisa memperlihatkan bagian mulutnya. Nyaris mirip dengan Seiyun Kamen Machine Man, apalagi seperti yang kita ketahui, By Closer perdana tayang di Jepang pada 1985, sementara film pertama Ureme baru ditayangkan pada 1986, setahun setelah By Closer. Lucunya lagi, tidak seperti tokusatsu Jepang yang 100% menggunakan practical effect. Dalam hal ini, Ureme menggabungkan practical effect dengan animasi kartun yang berbentuk seperti Transformer, yang tentu saja membuat adegan satu dengan yang lainnya menjadi tidak padu. Tattoo Teenage Alien Fighter from Beverly Hills. Ya, kita semua tahu kalau serial ini merupakan tokusatsu asli buatan Amerika Serikat, dan kita pun pernah mengulasnya di video 7 tokusatsu asli Amerika Serikat. Namun, di luar itu, memang ada beberapa fakta yang cukup membuat kita heran. Tattoo Teenage Alien Fighter from Beverly Hills adalah TV series anak produksi DIC Entertainment pada tahun 1994 sebanyak 40 episode, dan tentu saja pernah disiarkan di Indonesia pada era 90-an dan 2000-an awal. Walau punya kostum yang independen dan tidak diadaptasikan dari tokusatsu Jepang seperti biasanya, namun seluruh konsepnya nyaris sama persis dengan Mighty Morphin Power Rangers era awal, di mana sekelompok remaja sekolah menengah diutus oleh alien mentor mereka yang disebut Nimbar, yakni makhluk asing yang berwujud gumpalan lendir raksasa. Nimbar pun memberikan mereka tato pada lengan keempat remaja tersebut untuk mengubah mereka menjadi Galactic Sentinel. Tentu saja untuk mengalahkan monster-monster ciptaan Emperor Gorgonus. Dalam wujud Galactic Sentinel, Laurie, Swinton, Gordon, dan juga Drew bertarung dalam wujud raksasa dengan kostum yang menyerupai pegulat profesional. Dan dari situ saja, sudah terdengar betapa miripnya serial ini dengan Power Rangers. Dengan unsur remaja, teleportasi, mentor alien, dan lain semacamnya, Tattoo Teenage Alien Fighter sepertinya hanya ingin mendulang kesuksesan seperti Saban's Power Rangers yang sangat mendunia kala itu. Namun seluruh eksekusi dalam serial ini memang terlihat sangat low budget dan lebih menyerupai sitcom remaja 90-an pada umumnya. Yonggari beralih ke Korea Selatan lagi. Kali ini giliran Godzilla ciptaan Eiji Tsuburaya yang jadi korbannya. Yonggari sendiri merupakan film series reptil raksasa hasil produksi Kyukdong Entertainment Company yang bekerja sama dengan Toei Company sebagai distributornya. Ya, Toei Company sebagai raksasa entertainment Jepang bahkan turut andil dalam proyek ini. Film yang perdana tayang di Korea Selatan pada 1967 tersebut memang dimaksudkan sebagai rival untuk kesuksesan Godzilla film series produksi Toho yang menjadi nenek moyangnya tokusatsu. Konsep utamanya juga sangat mirip, yakni monster raksasa yang bangkit di era modern akibat radiasi nuklir dalam sebuah uji coba oleh pemerintah setempat. Semua practical effect dan special effect-nya memang nyaris sama persis dengan Godzilla. Wujud dari Yonggari sendiri memang hampir identik dengan monster legendaris tersebut. Bahkan, ia mampu menembakkan laser dari mulutnya yang sudah barang tentu sama dengan kekuatan dari Godzilla. Hanya saja, untuk Yonggari memiliki cula di ujung hidungnya. Di tahun 1999, juga dibuat versi remake layar lebar modernnya yang berjudul Yonggari. Dan untuk versi ini, memang dibuat hanya untuk mengkopi kesuksesan Godzilla versi Hollywood pada tahun 1998 karya sutradara Roland Emmerich, yang memang sangat kontroversial pada saat itu. Dan jika Anda beranggapan bahwa Godzilla barat tersebut sangat mengecewakan, tunggu sampai Anda melihat Yonggari ini. Hero Flash masih di Korea Selatan.
Dan untuk yang satu ini merupakan versi Sentai Korea yang juga cukup sukses di sana dengan judul Hero Flash yang merupakan film tokusatsu Korea yang disiarkan pada 1990. Konsep film ini sejatinya adalah pahlawan warna-warni beranggotakan 5 remaja yang diculik oleh Dr. Riplin untuk sebuah rekayasa genetik demi mengubah mereka menjadi pahlawan pelindung bumi. Tentu saja di klimaks cerita ada perpecahan di antara mereka karena 3 di antaranya sedang berada di bawah pengaruh jahat. Dan seperti yang kita lihat bahwa kostumnya adalah rip-off dari Chou Shinsei Flashman yang merupakan Super Sentai di tahun 1986, 4 tahun sebelum Hero Flash. Dan meskipun kostum yang dimaksud sangat identik dengan Flashman, namun format warna yang ada di dalam film ini sangatlah aneh, yakni yang terdiri dari 2 Ranger merah dan 2 Ranger kuning ditambah 1 Ranger hijau. Walaupun memang sangat mirip, namun selebihnya kostum Hero Flash hanyalah hasil low budget produksi yang lebih menyerupai cosplay lokal. Format sinematografinya juga sangat aneh, yakni menggabungkan practical effect dengan animasi sama seperti Ureme pada segmen pertama barusan. Gundam Man Fight tidak hanya sesama tokusatsu yang diplagiat dalam hal ini, namun juga anime. Gundam Man Fight adalah film superhero Korea Selatan yang jelas mengcopycat konsep anime mecha legendaris, apalagi kalau bukan Gundam. Disiarkan pada tahun 1992 dengan durasi sekitar 1 jam lebih. Diawali dengan adegan pembuka di mana sang tokoh utama yang merupakan anak usia 10 tahunan berjalan menyamping dari angle kamera, kemudian menembak ke arah depan, seperti pada adegan legendaris dari James Bond. Anak tersebut mempunyai kemampuan bertarung serta berubah wujud ke mode robot yang menyerupai Gundam berwarna merah dari atas sampai bawah. Tidak hanya Gundam, sekelompok musuhnya pun mengenakan kostum yang jelas sama persis dengan apa yang kita lihat di Dragon Ball series, yakni pasukan Saiyan atau kadang disebut Vegeta Forces. Bahkan pasukannya mengenakan kostum hitam dengan motif tengkorak seperti Shocker Combat Man dari Kamen Rider series. Tidak ada yang istimewa dalam hal ini, mungkin memang hanya diperuntukkan bagi penonton anak-anak sebagai alternatif tontonan di luar segala keterbatasan ide yang ada. Super Batman. Kalau sebelumnya hasil rip-off dari anime, kali ini dari DC Comics. Apalagi kalau bukan Batman. Dengan judul Super Batman, film ini ditayangkan perdana pada 1990 di Korea Selatan. Dengan eksekusi yang tidak jauh berbeda dengan yang kita bahas pada segmen-segmen sebelumnya. Namun untuk Super Batman ini, nampaknya ingin mengkopi kesuksesan dari serial TV Batman pada tahun 1960-an yang pernah sangat booming pada kala itu. Namun kali ini konsepnya memang lebih mengarah seperti tokusatsu Jepang. Tidak seperti Batman originalnya yang merupakan superhero kelelawar elegan dengan berbagai gadget canggihnya. Untuk Super Batman ini, kostumnya hanyalah spandex suit murah berwarna kuning dengan helmet dan jubah yang dibuat agar setidaknya menyerupai Batman. Namun berbeda lagi dengan yang seharusnya jika Batman beraksi pada malam hari, kalau Batman Korea ini justru lebih banyak bertarung di siang hari. Musuhnya pun bukan bandit-bandit atau penjahat mafia dengan kekuatan super. Di sini, musuh utamanya adalah monster alien atau semacamnya, yang memang lebih mudah ditangkap oleh penonton di bawah umur. Sama seperti sebelumnya, di film ini juga menampilkan konsep perpaduan live action dengan animasi, yang tentu saja membuat segala sinematografinya menjadi tidak nyambung satu sama lain. Bio Kids. Saking fenomenalnya Choudenshi Bioman di Filipina, mereka pun sampai terinspirasi untuk membuat versinya sendiri dari Sentai tersebut. Sama seperti Super Ranger Kids yang kita ulas di video lalu. Konsep film tahun 1990 ini menggunakan anak-anak sebagai tokoh rangernya. Namun dengan segala eksekusi yang seadanya seperti sinetron low budget pada umumnya. Berbeda dengan Bioman, di sini format warna yang ditampilkan adalah merah, biru, kuning, pink, dan hitam. Namun perbedaannya lagi, ialah anak-anak ini menggunakan DNA hewan buas, bukanlah biopartikel layaknya versi Jepangnya. Tidak ada unsur kreatif sama sekali dalam hal ini, hanya sebuah niatan untuk memproduksi film anak-anak, namun dengan keterbatasan biaya serta ide dalam penggarapannya. Akan tetapi, bagaimanapun juga, Bio Kids menjadi salah satu film anak legendaris di daratan Filipina dan bahkan jadi kenangan tersendiri bagi generasi yang ada di negara tersebut. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komen dan subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.